Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pelajaran matematika dan materi hari ini yang kita bahas adalah satuan waktu dan jarak. Sekarang kita memasuki bab 2. Yang pertama kita akan bahas satuan jarak. Setelah itu baru waktu. Satuan jarak. Pertama-tama kita harus tahu apa itu jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda untuk berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu adalah jarak. Dan jarak itu ada satuannya. Masih ingat kan yang kilometer, hektameter, dekameter. Yang tangga jarak km, hm, dam, mdm, cm, mm. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kita akan menggunakan tangga ini. Di kelas 4 kalian juga sudah mempelajari satuan jarak ini. Perhatikan tangganya. Jika kalian turun satu tangga, berarti dikali 10. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Jangan sampai tertukar. Kalau turun dikali, kalau naik atau ke atas itu dibagi. Setiap turun satu tangga dikali 10, berarti kalau turunnya 2 dikali 100. Ingat nolnya ya yang bertambah. 10, 100, 1000, 10.000. Kalau dia turunnya 3 kali, berarti dia dikalikan 1000, bukan dikalikan 30. Paham? Jadi bukan setiap turun tangga itu dikalihin 10, 20, 30, 40, 50. Bukan ya, tetapi nolnya yang bertambah. Dikali 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1.000.000. Perhatikan. Begitupun dengan naik. Kalau naiknya 1 dibagi 10, naiknya 2 dibagi 100, naiknya 3 dibagi 1000, dan seterusnya. Bukan dibagi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Itu salah. Kalau kalian sudah paham dengan naik turun tangganya ini, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada 4 km sama dengan berapa meter? Kita lihat. Kilometer ke meter itu naik atau turun? Ternyata turun. Berarti dikali nih. Cuman kita belum tahu dikali berapa. Kilometer ke m, turunnya itu 3 kali. Km ke hm ke dam baru ke m. Loncat dari km ke m itu 3, berarti dia dikali 1000, bukan dikali 30 ya, tetapi dikali 1000. Nah, 4 dikali 1000 karena dia turun tangganya 3 kali. 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Jadi hasil dari 4 km dirubah menjadi meter adalah 4000. Contoh selanjutnya, di sini ada 600 mm sama dengan berapa desimeter? Kita lihat. Milimeter ke desimeter naik atau turun? Ternyata naik. Berarti ini dibagi. Naiknya berapa kali? Milimeter ke desimeter itu naiknya sebanyak 2 anak tangga. Berarti dia dibagi 100.
600 dibagi 100, sisanya 6. Berarti 600 mm dirubah menjadi desimeter, hasilnya 6. Di sini ada contoh lagi. 5,54 hektameter sama dengan berapa desimeter? HM ke DM, turun ya, berarti kita kalikan. Turunnya itu 3 tangga. Berarti dikali 1000. 5,54 dikali 1000. Sekarang kita hitung. 5,54 dikali 1000 hasilnya adalah 5.540. Kalau perkalian itu komanya mundur ya. Kalau pembagian komanya maju. Perubahan dari 5,54 HM sama dengan 5.540 DM. Contoh selanjutnya di sini ada 8 dam sama dengan berapa HM? Dam ke HM itu naik 1 tangga, berarti dibagi 10. 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Nah, jadi hasil perubahannya adalah 0,8. Ini adalah contoh perubahan yang masih simple, hanya ada 1. Sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu ditambah dan dikurangkan. Satuan jarak itu bisa ditambahkan atau dikurangkan. Di sini ada 6 HM ditambah 600 dam sama dengan berapa meter? Lihat. Di sini tuh kalian diminta untuk merubah ke bentuk meter. Berarti yang bukan meter kalian rubah ke bentuk meter. 6 HM kalian rubah ke bentuk meter. 600 dam kalian rubah juga ke bentuk meter. Setelah dua-duanya menjadi meter, baru bisa kalian tambahkan. 6 HM ke M itu turun 2, berarti yang 6 HM dikali 100 sama dengan 600. Dam ke M turunnya cukup sekali, berarti dia hanya dikalikan 10. Berarti hasilnya adalah, ini setelah ibu rubah menjadi meter, 6 HM itu setelah jadi meter 600. 600 dam setelah berubah menjadi meter 6000. Setelah dua-duanya sudah menjadi meter, baru bisa kita tambahkan. 600 ditambah 6000. Hasilnya adalah 6600 meter. Berarti hasil dari 6 HM ditambah 600 dam sama dengan 6600 meter. Sekarang yang pengurangan. Di sini ada contoh 10.000 mm dikurang 8 meter sama dengan berapa meter? Berarti kita rubah ke meter yang bukan meter. Karena 8 meter itu sudah meter, berarti nggak usah dirubah. Yang kita rubah itu 10.000-nya. Mm ke M itu naik, berarti dibagi. Cuman kita belum tahu nih naiknya berapa tangganya. Mm ke M itu naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga, berarti dia dibagi 1000. Nolnya 3. 10.000 dibagi 1000, sisanya itu 10. Berarti 10.000 mm sama dengan 10 meter. Ibu tulis di bawahnya nih hasilnya. Dikurang 8 meter. 8 yang gak usah dirubah karena dia sudah menjadi meter. Sekarang kita hitung 10 dikurang 8. 2 meter.
Jadi hasil dari 10.000 mm dikurang 8 meter sama dengan 2 meter. Tadi ini itu kita sudah belajar satuan jarak. Sekarang kita akan memasuki satuan waktu. Waktu merupakan besaran untuk menyatakan lama suatu kejadian berlangsung. Dan satuan waktu pasti kalian sudah tahu, yaitu detik, menit, jam. Nah, ini satuan waktunya. 1 menit itu artinya 60 detik. 1 jam itu artinya 60 menit. Dan 60 menit itu artinya 3.600 detik. 1 hari yaitu 24 jam. Berarti kalau 24 jam berapa hari? 1 hari. 60 detik itu berapa menit? 60 detik itu 1 menit. Jadi dibalik aja. Sekarang kita masuk ke contoh soal. 2 jam sama dengan berapa menit? Ingat, 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 2 jam cukup kamu kalikan 60. Ingat, 1 jam itu 60. Berarti kalau 2 dikali 60. 2 dikali 60 sama dengan 120. Berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Sekarang 420 detik sama dengan berapa menit? Berarti sekarang rubah dari detik ke menit. Satu menit itu 60 detik. Kalau kita balik, 60 detik itu sama dengan 1 menit. Berarti kalau 420 detik itu berapa menit? Kalau kebalikan ini kita bagi. Kalau tadi kita kalikan 60, sekarang kita bagi 60. Jadi kalau detik ke menit itu dibaginya 60. Sama juga kalau kita mencari menit ke jam, itu juga kita bagi 60. 420 dibagi 60. Hasilnya adalah 7. Berarti 420 detik sama dengan 7 menit. Contoh lagi, 3 jam sama dengan berapa detik? Nah, kalau 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu 3.600 detik. Nah, kalau sekarang pertanyaannya 3 jam, berapa detik? Perhatikan, untuk merubah jam menjadi detik itu ada 2 tahapan perkalian. Yang pertama dikali 60 untuk menjadi menit. Jadi jam ini kita rubah ke bentuk menit terlebih dahulu. Lalu hasil perkalian dikalikan kembali 60 untuk menjadi detik. Nah, perkalian pertama kan kamu kalihin 60 itu baru menjadi menit. Sedangkan ini soalnya menjadi detik. Berarti hasil dari perkalian tadi yang jadi menit kamu kalikan lagi 60. Setelah itu baru menjadi detik. Berarti ada 2 tahap. Yang pertama-tama kita kali 60 ini untuk menjadi menit. 3 dikali 60 itu 180. Tapi ingat, ini tuh belum detik, masih menit karena baru yang pertama. Nah, hasil perkalian ini kita kalikan lagi 60 untuk menjadi detik. Karena 1 menit itu 60 detik.
180 dikali 60. Hasilnya adalah 10.800. Berarti 3 jam sama dengan 10.800 detik. Jadi diperhatikan baik-baik kalau merubah jam menjadi detik. Ada 2 tahapan, begitupun sebaliknya. Misal soalnya itu dari detik ke jam, berarti pembagiannya itu ada 2 tahapan. Yang pertama, kamu bagi 60 untuk menjadi menit. Hasilnya lalu kamu bagikan lagi 60 untuk menjadi jam. Jadi kebalikan dari ini. Di sini ada contoh soal lagi. 2 jam ditambah 55 menit sama dengan berapa menit? Sama seperti tadi yang satuan jarak. Diperhatikan soalnya ingin dirubah ke mana. Kalau ini kan berubah ke menit, berarti yang bukan menit kamu rubah, yaitu 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, berarti kalau 2 kita kalikan 60, yaitu 120 menit. Karena 55 menitnya itu sudah menit, jadi nggak usah dikalikan, diturunkan saja. 120 ditambah 55 sama dengan 175 menit. Jadi hasil dari 2 jam ditambah 55 menit sama dengan 175 menit. Contoh selanjutnya, 1 jam dikurang 1800 detik sama dengan berapa detik? Nah, berarti yang jamnya nih kamu rubah ke detik tadi. Ingat, ada 2 kali tahapan kalau untuk jam ke detik. Berarti yang 1 jam itu kan 60 menit. Nah, sekarang 60 dikali 60, yaitu 3.600. Setelah sudah tahu hasilnya ditulis, lalu turunkan. 1 jam kalau dirubah ke detik itu 3.600 dikurang 1.800 detik. Sisanya adalah 1.800 detik. Hasil dari 1 jam dikurang 1.800 detik adalah 1.800 detik. Nah, itu tadi adalah contoh dari satuan waktu. Dan tadi juga ada contoh satuan jarak. Setelah penjelasan contoh-contoh ini seperti biasa, Ibu akan melakukan evaluasi dengan cara memberikan kalian latihan. Latihan ini kalian kerjakan, ditulis kembali soalnya di buku tulis matematika latihan, lalu dikumpulkan hasilnya ke Google Classroom kelas 5. Kalau kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung hubungi ibu, bertanya. Jangan diam saja ya kalau yang belum paham. Dan jangan banyak mengeluh, tetap semangat walau kalian belajar di rumah. Untuk materi matematika kita hari ini cukup sampai di sini. Penjelasan satuan jarak dan satuan waktunya. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah melihat video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.